Hingga detik ini PSSI melalui perwakilan Esko-nya Arya Sinulinga masih berusaha keras untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski secara garis besar, target lolos Piala Dunia tidak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin Tae-yong, akan tetapi karena sudah sampai sejauh ini bagaimanapun harus tampil habis-habisan. Salah satu cara yang dilakukan untuk menambah kekuatan timnas, secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Sesuatu yang kemudian membuat Bahrain dan Cina angkat bicara. Bahrain merasa cara yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Sebaliknya, Cina sendiri diketahui merasa cukup kesal. Lantaran semua tim di round 3 benar-benar sangat terfokus mengomentari naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Memang pertandingan di round 3 masih terbilang lama. Akan tetapi masing-masing tim di tiap grup sudah ancang-ancang untuk menyiapkan tim terbaik demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dan bukan rahasia lagi kalau grup C adalah grup yang paling disorot, hal itu tidak terlepas dari keberadaan Jepang, Australia dan Arab Saudi, yang merupakan tim unggulan Asia langganan Piala Dunia. Kemudian Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, serta timnas Indonesia yang di atas kertas hanya dianggap sebagai underdog. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri jika timnas Indonesia memang jadi salah satu tim yang banyak mendapati sorotan, hal itu tidak terlepas dari perkembangan tim Garuda secara umum, serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Melihat gimana gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain diaspora dari Eropa, enggak cuma membuat para rival di ASEAN iri, melainkan juga membuat Indonesia kini jadi tim yang banyak mendapati sorotan. Sebab bagaimanapun nama-nama pemain yang sudah membela timnas, atau pemain yang akan dinaturalisasi, adalah mereka yang secara kualitas memang mumpuni. Mulai dari Tom Hai, Sandy Walsh hingga Kelvin Verdong. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Nathan Joon, Justin Hubner hingga Rafael Struijk juga dianggap sebagai prospek di masa mendatang. Belum termasuk para pemain diaspora yang sedang menjalani proses. Itulah sebabnya, tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Australia hingga Arab Saudi tidak pernah menganggap enteng skuad asuhan Shin Tae-yong. Lebih lanjut melihat situasi yang ada, tidak heran jika Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa, tentu sangat berbeda dengan tim yang dihadapi pada 2012 silam, saat mereka menang 10-0. Selain itu, sepak bola timnas Indonesia juga semakin bagus, dari setahun terakhir. Oleh karenanya Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dan tak memandang sebelah mata timnas Indonesia. Sementara itu, menurut pelatih timnas Bahrain Dragan Talajik, yang meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya, jika sudah masuk di tahap ini, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang. Termasuk Indonesia. Menurutnya, meskipun status tim Garuda adalah yang terlemah berdasarkan ranking FIFA, tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi. Di sisi lain, kiper veteran Bahrain, Said Muhammad Jafar, secara objektif memberikan penilaiannya soal peluang Bahrain di round 3 ini. Menurutnya, perjuangan timnas Bahrain akan sangat sulit, karena di atas kertas timnya ibarat akan melawan 3 tim yang berisikan pemain yang bermain di Eropa. Kemudian Arab Saudi yang liganya sedang jadi sorotan, lantaran kedatangan para pemain top dunia. Lain Bahrain lain pula Cina, yang kayaknya merasa ngambek gara-gara jadi tim paling enggak dianggap di grup C, meskipun di atas kertas ranking FIFA mereka di atas Indonesia. Akan tetapi secara keseluruhan malah banyak yang lebih menjagokan Indonesia, bisa berbicara banyak ketimbang mereka. Terutama dari 3 tim unggulan Jepang, Australia dan Arab Saudi. Secara sepakat lebih mewaspadai Indonesia ketimbang Cina itu sendiri. Bahkan dibanding Bahrain, Cina adalah tim paling apes di grup C yang mana itu disampaikan oleh media asal Jepang Nikkei Sport. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah, diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia, mereka juga masuk dalam grup yang berisi semua tim tersebut. Bahrain, dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan Cina.
Dan Indonesia kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok, tulis media tersebut. Nah, atas dasar itulah, sekali lagi Cina merasa sangat kecewa jadi tim yang diabaikan. Di mana hal itu disampaikan oleh media negeri tirai bambu bernama 163.com, ya bagaimanapun menurut media tersebut Cina ini gimana-gimana pernah ikut Piala Dunia pada tahun 2002. Akan tetapi itu sudah sangat lama, dan semua juga tahu jika kualitas sepak bola Cina sedang menurun. Apalagi setelah melihat gimana cara Cina ini lolos ke round 3 yang cuman modal unggul head-to-head dari Thailand, serta pernah ditahan imbang 2-2 oleh Singapura di round 2. Maka wajar, jika banyak pihak khususnya 3 tim unggulan di grup C, menjadikan Cina sebagai tim paling tak diunggulkan. Namun sekali lagi media tersebut merasa tak terima, karena Indonesia sekarang ini memang layak dianggap sebagai salah satu ancaman, dan mereka mengakui kalau belum tentu timnas Cina bisa menang melawan Indonesia. Akan tetapi media tersebut juga berpendapat jika semua kekuatan Indonesia itu berasal dari pemain naturalisasi, bukan murni kemampuan dari pemain di Liga Indonesia. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya timnas Indonesia tidak memakai pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Kini timnas menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya, harus menunjukkan semangat penuh. Tulis media 163.com. Apa yang menjadi pandangan media Cina tersebut? Cukup berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pelatih Cina, Branko Ivankovic. Menurutnya, timnas Indonesia adalah lawan yang sudah familiar bagi publik Cina. Kendati ia tahu sekarang ini kondisi timnas Indonesia sudah berbeda, dan pelatih asal Kroasia tersebut secara pribadi turut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Ia mengaku sudah menantikan laga sulit jelang menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain dari Liga Eropa. Selamat atas performa Anda dan apa yang Anda tunjukkan di Piala Asia, dan di grup kualifikasi Anda. Mengalahkan Vietnam pada laga tandang tidaklah mudah. Tim Indonesia sangat kompetitif dan bisa mengalahkan siapapun di grup kami. Grup kita adalah yang tersulit di drawing ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi Indonesia atas hasil-hasil impresifnya selama 1 tahun atau lebih. Tetapi tentu saja saya menanti laga sulit dan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Tapi kami juga punya pemain-pemain bagus dengan beberapa darah muda. Ini sepak bola. Semua harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah tim terbaik, ujar Ivankovic dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Ya pada akhirnya semoga saja semua pujian atau apapun itu, gak berbalik jadi bumerang bagi timnas. Justru semua harus bisa dijadikan motivasi, untuk melangkah lebih maju. Lalu untuk semua elemen timnas, tetap semangat selalu. Dan khusus untuk PSSI, semangat juga untuk terus berusaha menambah pemain terbaik. Semoga segala hal yang direncanakan bisa berjalan mulus, untuk kemudian meraih hasil maksimal di round 3 nanti.